1. Matematika sudah ada sejak manusia ada. Menurut laman Story of Mathematics, sejarah matematika memiliki usia yang sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia. Tidak jelas kapan matematika dijadikan landasan keilmuan bagi manusia purba, tetapi beberapa ahli sepakat bahwa matematika sudah digunakan sejak zaman manusia purba. Diperkirakan manusia purba menggunakan cara-cara penghitungan yang sangat sederhana. Misalnya, penghitungan sederhana tentang pembagian makanan dan hasil buruan kepada anggota kelompok manusia purba lainnya. 2. Perkembangan matematika di zaman kuno. Di zaman kuno, matematika juga berkembang sangat pesat di wilayah Mesir, Yunani, Mesopotamia, Babilonia, Persia, Tiongkok, dan wilayah-wilayah lainnya. Dicatat dalam laman Britannica, terdapat bukti-bukti penggunaan matematika sebagai salah satu keilmuan kuno melalui lempengan tanah liat, batuan kuno, dan ukiran-ukiran di dinding. Perkembangan matematika secara pesat diperkirakan sudah terjadi sejak 5.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan, kode-kode rumit dan penghitungan kompleks sudah ada sejak zaman Alexander Agung sampai era Kekaisaran Bizantium. Ilmuwan modern menemukan bukti manuskrip kuno yang merujuk pada metode aksioma, teori rasio, dan bahkan penghitungan ruang. Selain itu, matematika juga dijadikan ilmu eksak untuk memudahkan manusia zaman kuno dalam berdagang. Bahkan, ada banyak filsuf atau pemikir Yunani dan Romawi kuno yang menjadikan matematika sebagai landasan pemikiran mereka. 4. Ada beberapa rumusan matematika tersulit di dunia. Beberapa soal atau rumusan matematika diklaim sebagai soal matematika tersulit di dunia, dan mungkin hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa memecahkannya. Laman Popular Mechanics mencatat bahwa rumus-rumus matematika seperti dugaan Goldbach, konjektur Collatz, konjektur prima kembar, hipotesis Riemann, dan teori Helmholtz menjadi beberapa rumusan eksak yang paling sulit di dunia. Hipotesis Riemann, misalnya, yang telah menjadi sebuah rumusan matematika paling sulit sejak 160 tahun lalu. Menurut Clay Mathematics Institute, hipotesis ini menyatakan bahwa frekuensi bilangan prima sangat erat kaitannya dengan suatu fungsi yang sangat rumit dan bahkan mungkin akan menyimpang dari pola reguler yang telah ada. Hingga saat ini, fungsi zeta yang dirumuskan oleh Bernhard Riemann tersebut masih menjadi salah satu rumusan matematika tersulit yang pernah dibuat. 5. Matematika telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Tentu di zaman modern ini, matematika masih dan akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Semua aspek kehidupan membutuhkan matematika sebagai dasar pemikiran logisnya. Teknologi, sains, medis, infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, statistika, keuangan, dan semua aspek kehidupan lainnya tidak bisa lepas dari matematika. Life Science dalam lamannya menjelaskan bahwa cabang keilmuan matematika terapan secara langsung telah menjadi pemecah persoalan dalam peradaban manusia modern. Mungkin ada banyak orang yang mempertanyakan relevansi matematika dengan kehidupan. Meskipun tanpa disadari, orang yang mempertanyakan hal itu juga menggunakan matematika sebagai dasar keilmuan modern. 3. Munculnya ilmuwan besar di bidang matematika. Tentu kamu pernah mendengar nama-nama besar seperti Archimedes, Pythagoras, Aristoteles, Ibnu Sina, Plato, Ptolemy, Al-Khwarizmi, dan Theudius. Mereka adalah deretan nama ilmuwan di zaman kuno yang memberikan kontribusi bagi dunia di bidang matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Matematika terus berkembang dan menjadi sebuah rumusan yang kompleks karena mengikuti kemajuan peradaban manusia. Pada era-era Yunani dan Romawi kuno, peralihan antara era sebelum Masehi ke era Masehi, kemajuan sains menjadi salah satu indikasi dari kemajuan sebuah kerajaan atau kekaisaran. Ditulis dalam laman Tats Mates, bahkan Romawi kuno telah menjadikan matematika sebagai landasan peradaban mereka. Kekaisaran Romawi menggunakan matematika rumit dan modern untuk mengembangkan arsitektur mereka. Begitu juga dengan bangsa Yunani kuno, yang meskipun pada saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka bisa menghasilkan banyak ilmuwan besar matematika yang teorinya masih digunakan hingga kini.